Halo semua, selamat datang di Auto Rider bersama saya Manut. Apa kabar Anda? Semoga baik-baik saja. Kita akan berkenalan dengan sebuah motor yang mungkin masih asing di telinga Anda. Tapi buat Anda yang punya motor besar di atas 250 cc, akan bertemu dengan motor ini pada saat nanti akan diberlakukan SIM C1. Karena motor ini akan dipakai untuk ujian SIM C1 itu. Untuk motor antara 250 sampai 500 cc. Ya, ini adalah Hunter Scrambler SK500. Kita akan berkenalan dengan motor brand dari Australia ini, dan sekarang sudah mulai dijual di Indonesia. Mereka sudah buka showroom di Bali, lalu mereka juga buka showroom di Sunter. Dan memang sekarang showroomnya masih kecil ya, tapi nanti akan ada showroom yang lebih besar lagi, 7 lantai di pinggir jalan Sunter Raya itu. Kita akan membahas motor yang harganya 192 jutaan ini. Memang dia sebuah moge. Kita akan lihat seperti apa komponen-komponen dan fitur-fitur yang ditawarkan oleh Hunter ini, karena nanti kita juga cobain riding dan itu akan menentukan bagaimana rasanya nanti pada saat motor ini mulai dipakai untuk ujian SIM. Kita cobain satu persatu, kita lihat detail dan fiturnya. Check it out. This is a shakedown. Order up that beat just like it's takeout. Show me you got soul inside those new shoes, and you can rock and roll with an attitude. So good, so fresh, just the way you like it. Mengusung nama Scrambler, desain dari motor yang satu ini memang kelihatan BRS banget. Dia mencerminkan sebuah motor yang dipakai untuk berpetualang. Dia punya kaki-kaki yang cukup jenjang dengan jok yang cukup tinggi, tapi nanti kita akan cobain seperti apa rasanya karena motor ini punya bobot yang cukup ringan. Jadi secara power to weight ratio dia diklaim punya tenaga yang cukup tapi dengan bobot yang cukup enteng. Dia punya desain yang kita bisa bilang dia retro klasik, karena ini tidak ada ciri-ciri khas motor modern yang ya speedy, yang apa dia berorientasi dengan kecepatan ya, tapi dia lebih ke motor-motor yang culture, yang Anda yang suka motor-motor. Mungkin ini bisa jadi blank canvas juga buat Anda yang ingin modif lagi biar lebih keren lagi. Tapi sebenarnya tampangnya sebenarnya sudah cukup elegan, karena kalau kita lihat di sini desainnya mengingatkan kita kepada beberapa motor sebenarnya. Kalau di depan, ya desain sebuah motor yang bergaya retro dengan lampu bundar, ya kan, dengan kaki-kaki depan yang kekar, dan ini mencerminkan dia desainnya agak-agak retro tapi dengan dibungkus desain yang modern. Depan pakai shockbreaker sudah upside down, tapi lampunya ini tetap bundar. Namun dia sudah pakai full LED, baik di depan, di belakang, maupun untuk lampu sennya. Sekarang kita coba nyalain aja. Lihat, begitu nyala, kontaknya aja langsung kelihatan ada DRL dengan bentuk kotak ini, warnanya putih, dan ada tulisan Scrambler di tengahnya. Ini terang banget pada saat siang, dan motor ini belum AHO ya, karena masih ada saklar lampunya, jadi Anda bisa pilih mau pakai DRL saja, tapi lampu belakang mati, atau masuk ke lampu kecil, dia sedikit redup, dan lampu belakang hidup. Lalu, lampu utama hidup, dan lampu belakang juga pasti hidup juga ya. Tapi tetap DRL-nya juga hidup, seperti pada saat lampu kecil menyala. Lalu kalau lampu jauh, lampu dekat, lampu jauhnya ada di bagian bawah, baik lampu dim maupun passing lamp. Terus dia juga sudah ada hazard ya, sudah pasti ya. Ini nyalanya seperti ini, ada LED buat lampu sennya, ada 3 di masing-masing sen. Sementara di tengah-tengah, kalau kita lihat ya, tangkinya besar sekali.
Di sini bulky banget, jadi kesannya maco ya. Dia tangkinya muat 20 liter bahan bakar, dan sebenarnya ini tangki beneran, bukan tangki kondom. Terus di bungkus di depan sini ada shroud dan bungkus plastik. Kuncinya ada di depan sini, dan kuncinya kunci biasa. Kita langsung cobain aja. Joknya itu tingginya 820 mm. Angkanya cukup intimidatif ya. Tapi sebenarnya begitu didudukin, dia nggak terlalu berasa terlalu tinggi. Karena buat saya yang tingginya 185 cm, kaki saya masih cukup menekuk pada saat duduk di sini, karena memang joknya harus diakui dia tidak lebar-lebar amat. Apalagi di bagian depan sini dia agak menyempit, sehingga Anda bisa menjejak kaki yang nggak terlalu ngangkang gitu ya, lebih enak. Joknya juga empuk banget. Joknya juga bisa buat boncengan. Di belakang joknya tidak selebar yang depan, tapi juga ini empuk banget. Lalu ini yang menurut saya paling keren sih di motor ini ya, karena beberapa komponen itu dibuat sepertinya cukup serius dan sesuai sama desain dia. Desainnya itu kalau kita lihat dia mengarah-arah ke desain motor Eropa ya. Kita lihat nih, di sini footstep buat pemboncengnya itu cor-coran aluminium. Jadi elegan sekali. Di belakang, di bawah ini juga. Terus baik pedal untuk pedal rem belakang maupun pedal persneleng ini kelihatannya keren banget. Dia desainnya cukup elegan. Termasuk standarnya juga cor-coran loh bro. Jadi motor ini kayaknya didesain itu serius banget gitu ya. Lalu di belakang sini itu ada aluminium finish yang membuat dia jadi lebih catchy gitu loh. Di sini maupun di depan sini di shroudnya juga ada sentuhan aluminium finish. Sedangkan kalau di belakang, kalau dilihat sekilas ya, itu mirip dengan Ducati Scrambler mungkin ya. Jadi mungkin nama-namanya mirip, Scrambler juga. Tapi di belakang itu mirip banget. Nggak ada spakbor di sini. Spakbornya ada di bawah sebagai mudguard. Dan mudguardnya desainnya pun didesain dengan cukup serius. Dia nggak goyang karena kenceng banget ini. Dan yang lebih keren lagi adalah dia sudah pakai spoke rims yang tubeless. Dan kalau kita lihat di bawah sini, sebagai bukti keseriusan desain dia adalah dia pakai mono arm. Jadi di sebelah kiri sini mono armnya, di sebelah kanan Anda cuma bisa lihat peleknya saja. Keren, expose gitu ya. Ini mengingatkan kita pada kalau Anda pernah lihat BMW R90 itu, kalau dari belakang itu mirip banget. Jadi dia pakai mudguard, terus spoke rimnya kelihatan dan nggak ada armnya, terus knalpotnya juga pendek. Keren gitu loh. Bentuknya petualang banget, bisa buat main tanah. Apalagi dia punya komposisi kaki-kaki yang cukup jenjang. Di depan pakai pelek 19 inci, di belakang peleknya 17 inci, dan peleknya yang udah saya bilang tadi ya, tubeless dan nggak main-main, peleknya Acron. Kalau kita lihat mungkin harganya di pasar aftermarket sekitar 20 jutaan. Dan itu adalah standar pelek-pelek motor adventure ya, seperti BMW GS dan teman-temannya. Dan ini bannya cukup serius loh bro, karena dia standarnya saja sudah pakai Pirelli Scorpion Rally STR. Dan paduannya nih, di depan itu peleknya 19 kali 2,5 inch dan bannya 110 profil 80 ring 19. Di belakang dia pakai pelek 17 dengan lebar 4,5 inch dan bannya dengan lebar 150 profil 70 ring 17. Ini adalah suatu paket komplit yang bikin ganteng banget deh pokoknya. Bannya kotak-kotak tahu gitu ya. Dan ya anak motor tahu lah kira-kira seperti apa sih ban ini rasanya maupun desainnya, bentuknya itu udah top. Sementara dia pakai shock breaker depan Kayaba dan dia pakai shock breaker upside down dipadu dengan double disc brake di depan, diameternya 300 mm dan pakai kaliper Nissin. Memang kalipernya dia masih floating kaliper ya, belum fix kaliper.
tapi sudah ABS dan di belakang pakai single disc brake 240 mm dan ABS-nya bisa disetel. Setelnya dari sini, nanti kita akan coba pada saat lihat speedometer bagaimana cara menyetel ABS-nya. Sementara kita akan coba lihat bagaimana komposisi mesinnya. Nah, kalau lihat mesinnya, dia sepintas itu mirip sama mesinnya CB500 sih sebenarnya. Tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, dia punya spesifikasi kapasitas 471 cc, parallel twin, DOHC, 4 valve. Jadi dia bisa menghasilkan tenaga 49 daya kuda dan torsi 44 Nm. Mesin ini berpendingin cairan, jadi ada radiator di depan sini. Di bawahnya kosong, tapi dia sudah berikut dengan skid plate, jadi skid plate-nya juga tebal sekali. Ini bukan plastik, tapi aluminium, dan sepertinya kalau kena lubang atau batu, dia cukup bisa melindungi mesin. Dia disalurkan ke roda belakang dengan rantai dan transmisinya manual 6 percepatan, dan dia belum punya gizmos yang lain ya, karena transmisinya juga standar-standar saja, belum ada silver clutch atau peranti-peranti elektronik yang lain, jadi belum ada riding modes juga. Jadi motor ini cukup standar. Kalau ngelihat harganya, sepertinya motor ini cocok buat Anda yang nyari moge entry level 500 cc, 2 silinder yang secara paket dia dengan rangka diamond seperti ini, aluminium, ini besi, tapi di beberapa komponen dia aluminium, dan semuanya ini membuat total bobotnya hanya 175 kg. Jadi dengan tenaga 45 daya kuda, bobotnya hanya 175 kg. Jadi sedikit lebih berat dari motor 250 cc, tapi tenaganya ya lumayan, 50 daya kuda, kurang dikit. Gimana rasanya nanti pada saat riding, kita akan cobain. Tapi sebelum itu kita lihat dulu fitur-fiturnya di speedometer karena dia sudah full digital. Nah, ini adalah tampilan dari speedometernya, dia LCD negatif, dan sebenarnya kalau kita lihat dia nggak terlalu terang ya. Tapi kalau dilihat informasinya cukup lengkap. Di sini ada ini bahan bakar, filmeter, di sini ada petunjuk panas mesin, lalu ada tachometer dan speedometer di tengah. Ini ada posisi gigi dan ada odometer. Lalu di bawah ada indikator ABS. Jadi nah ini ya ABS yang bisa disetel ya. Lalu sementara di sini di atas ada indikator lampu sen, kanan kiri, terus lampu jauh. Oh, harus kita nyalain dulu lampunya. Kalau lampunya hidup, dia otomatis ada indikator lampu hidup juga. Karena kalau kita matiin lampunya, DRL-nya hidup, dia sedikit lebih terang. Begitu lampu kecil nyala, dia malah sedikit agak redup. Begitu juga dengan lampu utama nyala. Lalu ini indikator lampu jauh, passing lamp. Dan ada check engine, ABS, lalu di sini ada indikator servis ya. Terus di sini odometer bisa diganti jadi trip meter, hanya satu saja trip meter dan nggak ada MID. Lalu ABS bisa di setel nih, pencet di bawah sini ada tombol yang lama, tombol yang bawah ini yang lama dipencet, kedip-kedip dan bisa disetel ABS-nya. Ini ABS belakang mati, ABS depan mati, jadi ABS depan belakang mati atau ABS depan belakang hidup dua-duanya. Nah, kalau gini hanya ABS depan saja, nah, ini ABS-nya dua-duanya mati. Jadi yang bisa dimatikan hanya belakang saja, yang depan tetap hidup ya. Kalau mau mati, mati semuanya. Lalu di sini ada USB charger buat ngecas gadget Anda kalau mau pasang gadget dan ngecas sambil ngecas. Oke, itu saja. Lalu kita coba hidupkan suaranya sebelum kita pergi. Suaranya khas parallel twin ya. Mirip banget sama suara mungkin Honda Rebel atau CB500X. Kira-kira seperti itu. Oke, kita jalan sekarang. Oke, kita mulai hidupin motornya. Masuk gigi 1. Ingat ya, kalau standar sampingnya belum naik, biasanya dia nggak akan mau starter. Coba ya. Kill switch on. Tetap nggak mau starter. Standar samping naik, mesinnya mau hidup. Tapi kalau diturunin lagi, nah ini saya sempat berapa kali nurunin standar sampingnya, soalnya mesinnya nggak mati. Sekarang dia mati, berarti udah bener.
Oke, kita jalan sekarang. Oh, ini dia agak bunyi. Jadi dipasangin holder handphone, tapi holder handphonenya karena saya nggak pasang handphone jadi agak bunyi kering-kering gitu ya, nggak apa-apa ya. Oke, kita mulai jalan. Nah, motor ini rasanya enteng banget karena beratnya cuma 175 kg dan stangnya itu tinggi banget posisinya dan lebar banget sehingga membuat motor ini buat bermanuver di parkiran seperti ini itu motornya enteng banget, kayak nggak berasa motor 500 cc. Tuh, motornya enteng banget, apalagi dia punya radius putar yang lumayan lumayan kecil ya, jadi buat muter-muter gitu motornya nggak terlalu jauh melambungnya. Kita cobain. Tuh, di parkiran begini aja dia lock to locknya, motornya beloknya patah banget, jadi nggak usah takut buat Anda kalau mau nyelip-nyelip di kemacetan. Motor ini tuh beloknya bisa cukup patah ya dibandingkan rata-rata motor besar yang lain. Ini motor nih beloknya jago nih ya. Lalu suara mesin, nah suara mesinnya dia cukup ngebas knalpotnya, tapi kalau didengerin terus gitu ya, udah berapa lama saya naik motor ini, rasanya suaranya memang mirip banget sih sama Honda CB500 ya. Mungkin kalau Anda punya Honda Rebel atau CB500X ya kira-kira suaranya mirip nih sama motor Anda. Rasanya pun mirip, jadi masuk gigi 1, gigi 2 tarikannya oke banget. Oke, belum ada slipper clutch, jadi transmisinya masih manual seperti biasa. Jadi kalau mau downshift harap diingat ini belum ada slipper clutchnya. Jadi kalau mau agak agresif mungkin roda belakang bisa agak-agak ngunci, no problem ya. Yang penting kita sudah punya mindset itu. Dan ini kebetulan saya mau muter balik di sini. Ini pembuktian banget kalau motor ini gampang banget buat puter balik. Tuh, nggak nyampe masuk ke jalur kedua, masuk di jalur satu jalur ini aja cukup. Karena memang radius putarnya kecil, jadi motor nggak ngelambung keluar gitu ya. Jadi secara handling motor ini enak banget, lincah banget karena enteng. Stangnya tinggi, jadi motornya juga makin terasa ringan. Tapi wow, suspensinya enak banget, responsnya membuat motor ini terasa stabil banget. Baik di kecepatan rendah seperti ini, mungkin di bawah 60 oke lah, tapi di atas 60 pun rasanya apa ya, mungkin nggak berasa Jepang-Jepang banget gitu ya, karena moge yang Jepang itu agak beda karakternya sama moge-moge Eropa. Nah, dia karena setelan suspensinya cukup apa ya, cukup dewasa lah menurut saya, karena pas banget antara rebound sama dampingnya, sehingga buat menikung kecepatan tinggi pun pede-pede aja tuh, kayak masih minta mau direbahin lagi, masih minta direbahin lagi. Jadi dia suspensinya cukup mendukung, bannya juga enak banget, cekramannya ya kita tahu lah Pirelli itu enak banget gripnya. Jadi secara overall motor ini sangat menyenangkan buat harian juga. Dia dengan mesin yang cukup besar, di atas rata-rata motor harian 500 cc. Itu manajemen hawa panasnya cukup baik. Saya nggak rasa panas sama sekali di kaki, walaupun macet-macet parah dan kipasnya hidup, tapi dia masih tolerable. Oke, kita coba putar balik lagi. Enteng sekali motornya. Jadi kalau Anda ingin mencari moge yang ramah buat harian dan ramah buat
pemula, ini mungkin salah satu jawabannya. Mungkin apa ya, joknya agak-agak intimidatif pada saat awal-awal karena tingginya di atas 800 mm, tapi Hunter Indonesia menyebutkan Anda bisa request, bisa ditipisin sedikit joknya, bisa dibuat joknya sedikit lebih rendah supaya accessible. Kalau buat Anda orang Indonesia rata-rata yang mungkin postur Anda di bawah 170 cm, ya pasti sedikit balet dengan motor ini. Tapi no problem, motornya enteng banget. Dan ini buat harian sih, motor ini masih oke banget loh. Vibrate-nya sangat rendah dan apa ya, getarannya halus, maksudnya suara mesin juga cukup oke, apalagi kalau Anda nanti pakai knalpot aftermarket yang cukup ngebas. Ingat dengan DB killer ya, jangan terlalu kenceng suaranya. Dan semuanya materialnya bagus. Kalau kita lihat di sini, stangnya bagus, risernya bagus, memang bener-bener well built ya. Dia punya triple clamp atas bawah, itu kelihatannya mewah, dan tangkinya juga besar, jadi kerasa motor ini kokoh sekali. Sayangnya memang ya dia terasanya ya simple aja gitu motornya, nggak yang banyak teknologi, karena dia tombol-tombolnya juga ya tombol motor biasa lah ya, motor 150 cc juga kira-kira seperti ini gitu. Ya paling yang agak lumayan kalau Anda lihat speedometernya sudah digital, LED negatif. Sayangnya dia tidak terlalu terang kalau siang-siang seperti ini, nggak terlalu jelas kelihatannya. Apalagi kalau Anda nyalain lampu kecil dan lampu besar, dia sedikit meredup. Jadi saya lebih seneng siang-siang pakai DRL. Walaupun lampu belakang nggak hidup, tapi lampu depan masih hidup dan sangat terang DRL-nya. Suaranya merdu ya. Berbekal mesin 471 cc parallel twin yang mirip dengan Honda CB500, Hunter Scrambler ini pastinya punya tenaga serupa. Nggak main-main, tarikan memang terasa kuat sejak putaran rendah. Tendangan torsi sangat terasa sehingga jambakan akselerasi terasa sangat kuat. Kami ukur dengan Racelogic Performance Box akselerasi sampai 100 km per jam hanya dalam 7,6 detik. Nah, asiknya buat riding santai, konsumsi bensinnya irit banget. Klaim Hunter di atas kertas sekitar 27 km per liter. Ternyata dengan Econo Ride kami bisa catat tembus 33 km per liter. Ya, dengan gaya riding normal masih dapat sekitar 28 km per liter. Oke banget sih ini buat Moge 500 cc. Mantapnya lagi, getaran mesin terasa halus dan panasnya nggak terasa meski buat riding macet-macet di siang terik. Ya, hanya sayangnya speedo LCD negatifnya tampak kurang jelas karena pantulan saat riding siang. Selebihnya tongkrongan Hunter ini sih ganteng parah. Beberapa kali sempat ditegur rider di jalan, ada yang menyangka Triumph, ada yang nanya apakah ini Ducati. Belum tahu dia. Nah, kita sudah kenalan dengan Hunter Scrambler 500 cc ini, dan ini adalah motor yang nanti akan dipakai untuk uji atau tes SIM C1 sampai dengan 500 cc. Jadi kalau Anda punya Moge yang di atas 250 cc ya, mungkin 350, 400, 500, ini adalah motor untuk uji SIM-nya. Mungkin sedikit berbeda dengan motor ini, spesifikasinya misalnya bannya sama peleknya dia tidak pakai pelek jari-jari seperti ini, dia pakai pelek palang. Terus mungkin ada beberapa komponen juga yang berbeda, tapi secara paket motornya ya seperti ini.
posisi ridingnya, bobotnya, terus joknya, stangnya, itu semuanya persis seperti ini. Jadi harusnya pada saat dipakai nanti untuk ujian SIM, rasanya sih mirip-mirip dengan motor yang ada di depan kita ini. Gimana menurut Anda? Apakah Anda tertarik buat mencari motor entry level 500 cc? Mungkin ini adalah salah satu jawabannya dan sudah hadir di Indonesia. Silahkan berikan komentar Anda di bawah, dan terima kasih buat Anda yang sudah menonton video ini sampai habis, yang sudah like video ini dan membagikan video ini ke teman-teman Anda. Jangan lupa subscribe jika Anda perlu, dan main-main juga ke website kami www.autorider.com, dan follow kami juga di sosial media Instagram dan TikTok kami di @autorider.com. Sampai jumpa di video kami yang lainnya. Bye!